Om Swastiastu. Halo Bapak Guru dan teman-teman sekalian. Pada video ini kami akan mempresentasikan tentang sistem peredaran darah. Nah, apa sih itu darah? Dan apa saja fungsinya? Bagaimana sistem peredaran darah serta apa saja yang berperan dalam sistem peredaran darah? Apa saja penyakit yang berkaitan dengan sistem peredaran darah? Nah, semua itu akan kami sajikan dalam video ini. Namun sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nimade Anggrini, nomor absen 28, kelas 11 MIPA 6. Saya akan menjelaskan tentang mekanisme peredaran darah. Dan selanjutnya teman saya. Nama saya Dewayu Mas Kalista, saya nomor absen 3 dari kelas 11 MIPA 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen darah. Nama saya Idewo Ayudi Harta Puspita, nomor absen 8 dari kelas 11 MIPA 6. Saya menjelaskan tentang transfusi darah. Perkenalkan, nama saya Katerina Febrianti, nomor absen 22 dari kelas 11 MIPA 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang golongan darah. Perkenalkan, nama saya Lodepina Sila Putri, nomor absen 25 dari kelas 11 IPA 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat-alat peredaran darah. Perkenalkan, nama saya Nikoma Yogi Suryani, nomor absen 27 dari kelas 11 MIPA 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi pada sistem peredaran darah. Kenalkan, nama saya Panima Devi Vidya Putri, nomor absen 32 dari kelas 11 MIPA 6. Dan saya akan menjelaskan materi gangguan sistem peredaran darah. Saya akan menjelaskan tentang komponen darah. Gambar ini adalah sebuah penggambaran tentang apa itu darah. Karena pastinya kalian sudah sangat tahu apa itu darah. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih detail tentang apakah darah itu, apa saja komponen penyusunnya. Darah adalah cairan yang diedarkan dan dipompa oleh jantung menuju semua bagian dari tubuh. Setelah itu kembali lagi ke jantung untuk mengulangi proses. Darah mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama, mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh sel-sel tubuh. Yang kedua, mengangkut sari makanan, hormon, dan sisa metabolisme. Sisa metabolisme tersebut misalnya karbon dioksida yang diangkut oleh jaringan tubuh ke paru-paru. Yang ketiga, alat pertahanan tubuh dari infeksi dengan membentuk antibodi dan sel-sel darah putih. Yang keempat, menjaga stabilitas suhu tubuh dengan memindahkan panas dari alat tubuh yang aktif ke bagian yang kurang aktif. Yang kelima, mengatur keseimbangan asam basa untuk menghindarkan kerusakan jaringan-jaringan tertentu. Dan yang keenam, mengedarkan air ke seluruh tubuh. Bagian peredaran darah yang sangat berperan dalam proses pengangkutan zat adalah darah. Darah tersusun atas beberapa komponen yang masing-masing komponen memiliki peranan berbeda. Komponen darah. Berdasarkan gambar di atas, dijelaskan bahwa komponen darah terdiri atas sel darah merah, atau bisa disebut eritosit, sel darah putih, leukosit, keping darah, trombosit, dan plasma darah. Jika digambarkan dengan skema adalah sebagai berikut. Plasma darah. Plasma darah terdiri atas 90% air dan 10% sisanya zat-zat yang terlarut di dalamnya. Plasma darah mengandung air, protein, garam, nutrisi, hormon, karbon dioksida, serta sampah nitrogen. Beberapa fungsi plasma darah yaitu mempertahankan keseimbangan air dalam darah dan jaringan, membentuk antibodi, menghancurkan antigen, menyeimbangkan tekanan osmosis, dan mempertahankan pH. Sel darah merah atau eritosit. Sel darah merah berbentuk bikonkav, tidak memiliki inti sel, dan berwarna merah karena mengandung hemoglobin. Dengan adanya hemoglobin, memungkinkan sel darah merah untuk mengikat oksigen dan karbon dioksida. Umur sel darah merah sekitar 120 hari. Sel darah merah yang telah mati akan dirombak di hati menjadi bilirubin dan biliverdin atau zat warna empedu. Sel darah putih atau leukosit. Sel darah putih memiliki bentuk yang tidak tetap atau bervariasi, memiliki inti sel, dan dapat bergerak secara amoeba, dan dapat menembus dinding pembuluh darah.
Berdasarkan karakteristik sitoplasmanya, leukosit dibedakan menjadi dua, yaitu granulosit atau bergranula dan agranulosit tidak bergranula. Leukosit bergranula terdiri atas basofil, eosinofil, dan neutrofil. Sementara itu, leukosit tidak bergranula terdiri atas limfosit dan monosit. Secara umum, leukosit berfungsi menghancurkan kuman penyakit dan zat asing secara fagositosis, mengangkut lemak dan menghasilkan histamine, serta melumpuhkan kuman penyakit yang berada di luar darah. Keping darah atau trombosit. Keping darah berukuran kecil daripada eritosit maupun leukosit, tidak berinti. Keping darah dibentuk pada sel megakarosit, sumsum tulang belakang, mempunyai waktu hidup sekitar 8 hari. Keping darah juga sering disebut sel darah pembeku karena berfungsi dalam proses pembekuan darah. Golongan darah. Setiap orang memiliki golongan darah yang berbeda-beda. Seperti yang sudah kita ketahui, ada 4 tipe golongan darah, yaitu A, B, O, dan AB. 4 golongan darah tersebut dibedakan berdasarkan ada tidaknya antigen pada sel darah merah dan plasma darah. Selain itu, status resus dibagi menjadi 2, yaitu negatif dan positif. Darah berperan penting bagi tubuh, maka penting bagi kita untuk mengetahui lebih lanjut tentang karakteristik golongan darah. Pengelompokan darah bisa dilakukan dengan menggunakan sistem ABO maupun sistem resus yang diperkenalkan oleh Karl Landsteiner pada tahun 1900. Bila menggunakan sistem ABO, maka golongan darah dibagi menjadi 4 jenis golongan darah. Golongan darah A memiliki antigen A pada sel darah merah dan memproduksi antibodi B dalam plasma darah. Golongan darah B memiliki antigen B pada sel darah merah dan memproduksi antibodi A dalam plasma darah. Golongan darah AB memiliki antigen A dan B pada sel darah merah, namun tidak memproduksi antibodi A dan B dalam plasma darah. Golongan darah O tidak memiliki antigen A dan B pada sel darah merah, namun memproduksi antibodi A dan B dalam plasma darah. Jika menggunakan resus, golongan darah yang memiliki faktor resus dikatakan resus positif, dan golongan darah yang tidak memiliki resus dikatakan resus negatif. Faktor resus merupakan jenis antigen yang ada pada sel darah merah. Penggolongan darah sistem ABO berperan dalam transfusi darah. Transfusi darah adalah proses pemindahan darah ke dalam tubuh seseorang yang membutuhkan. Orang yang menerima darah disebut dengan penerima atau resipien. Adapun orang yang memberikan darahnya disebut pemberi atau pendonor. Hal yang harus diperhatikan dalam transfusi darah yakni jenis aglutinogen donor dan aglutinin resipien. Aglutinin memiliki kemampuan untuk mengumpulkan eritrosit. Jadi, apabila darah donor tidak sesuai dengan resipien, aglutinogen donor akan bercampur dengan aglutinin resipien, mengakibatkan darah resipien menggumpal. Donor darah yang bercampur dalam tubuh resipien akan dianggap sebagai antigen oleh tubuh. Seseorang dengan golongan darah O disebut dengan pendonor universal karena darahnya dapat ditransfusikan kepada semua golongan darah. Adapun golongan darah AB disebut sebagai resipien universal karena dapat menerima darah dari semua golongan darah. Namun, praktiknya transfusi darah tersebut jarang dilakukan karena kemungkinan adanya ketidakcocokan darah di luar sistem ABO. Lalu bagaimana cara menentukan jenis golongan darah seseorang? Cara untuk mengetahui golongan darah dapat melalui tes golongan darah yang dilakukan di klinik atau rumah sakit. Tes golongan darah dilakukan dengan cara mengambil sedikit sampel darah, kemudian sampel ini akan dicampurkan dengan antigen darah untuk memastikan golongan darah yang dimiliki. Tes golongan darah adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui golongan darah seseorang. Transfusi darah adalah proses perpindahan darah dari tubuh seseorang ke dalam tubuh orang lain. Orang yang menerima darah disebut resipien dan orang yang memberikan darahnya disebut donor. Penggolongan darah ABO berperan dalam transfusi darah. Ada beberapa istilah dalam transfusi darah yaitu 1. Donor universal. Donor universal adalah golongan darah yang dapat mendonorkan darahnya ke semua golongan darah lain. Golongan darah yang dimaksud adalah golongan darah O.
Yang kedua ada resipen universal. Resipen universal adalah golongan darah yang dapat menerima darah dari semua golongan darah lain. Golongan darah yang dimaksud adalah golongan darah AB. Yang ketiga ada antigen atau agglutinogen, merupakan protein asing yang dapat digumpalkan oleh antibodi atau agglutinin. Antigen terdapat pada eritrosit. Lalu 4 ada antibodi atau agglutinin. Antibodi atau agglutinin merupakan protein plasma yang dapat menggumpalkan antigen dan antibodi terdapat pada plasma darah. Yang kelima ada agglutinasi. Agglutinasi merupakan penggumpalan darah akibat ketidakcocokan antara jenis agglutinogen donor dan agglutinin resipen. Jadi, hal yang harus diperhatikan dalam transfusi darah adalah jenis agglutinogen donor dan agglutinin resipen. Karena agglutinin memiliki kemampuan untuk menggumpalkan eritrosit. Jadi, apabila agglutinogen donor bercampur dengan agglutinin resipen, darah resipen akan menggumpal. Darah donor yang bercampur dalam tubuh resipen akan dianggap sebagai antigen oleh tubuh. Bisa dilihat pada tabel berikut. Golongan darah A hanya bisa mendonorkan darah kepada golongan darah A dan B, dan golongan darah A dapat menerima darah dari golongan darah A dan O. Golongan darah B hanya bisa mendonorkan darahnya kepada golongan darah B dan AB, dan golongan darah B hanya bisa menerima darah dari golongan darah B dan O. Kemudian ada golongan darah AB. Golongan darah AB hanya bisa mendonorkan darah ke golongan darah AB saja dan menerima darah dari semua golongan darah. Yang terakhir ada golongan darah O. Golongan darah O bisa mendonorkan darah kepada semua golongan darah yaitu AB, AB, dan O. Golongan darah O dapat menerima darah dari golongan darah O saja. Yang terakhir ada faktor resus pada transfusi darah. Seseorang dengan RH- jika diberi darah RH+, maka akan segera memproduksi agglutinin anti-RHD. Transfusi RH+ pertama tidak akan berbahaya, namun RH+ selanjutnya akan mengakibatkan hemolisis sel darah merah donor karena anti-RHD yang terbentuk sudah banyak. Hemolisis merupakan pecahnya membran sel darah merah sehingga hemoglobin terlepas dari plasma darah. Materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman. Alat-alat peredaran darah manusia yang pertama yaitu jantung. Jantung merupakan organ berongga seukuran kepalan tangan yang letaknya menempel pada rongga dada di bagian tengah dada di atas diafragma yang berfungsi sebagai alat pemompa darah. Berat rata-rata jantung manusia dewasa berkisar 200-400 gram. Jantung dapat memasuk 4,7 liter darah per menit sampai 8.000 liter darah per hari. Pemompaan jantung yang teratur memastikan darah sampai ke setiap bagian tubuh. Jadi, agar darah dapat beredar ke seluruh tubuh, darah harus dipompa. Jantung berdenyut 60-100 kali per menit pada manusia saat beristirahat dan hingga 200 kali per menit saat beraktivitas. Jantung sendiri terdiri atas otot jantung atau miokardium yang bagian luarnya dilapisi oleh serabut jantung atau perikardium yang terdiri dari 2 lapisan. Jantung memiliki 2 lapisan yaitu lapisan dalam atau perikardium visceral dan lapisan luar atau perikardium pariental. Di antara kedua lapisan tersebut terdapat cairan getah bening atau cairan pelumas yang berfungsi untuk menahan atau mengurangi gesekan ketika jantung memompa darah. Pada dinding jantung terdapat 3 lapisan yaitu epikardia, miokardia, dan endokardia. Endokardia adalah endotelium tipis dan halus yang menjadi pembatas dalam jantung yang berhubungan dengan pembatas pada pembuluh darah. Jantung sendiri terdiri dari 4 ruang yaitu serami atau atrium kanan, serami atau atrium kiri, bilik atau ventricle kanan, dan bilik atau ventricle kiri. Serami atau atrium merupakan ruang jantung tempat masuknya darah dari pembuluh balik atau vena.
Antara serambi kiri dan kanan terdapat katup valvula bicuspidalis pada fetus. Serambi kanan terletak dalam bagian superior kanan jantung yang berfungsi sebagai menerima darah dari seluruh jaringan kecuali paru. Vena cava superior dan inferior membawa darah dari seluruh tubuh ke jantung. Sinus koroner membawa kembali darah dari dinding jantung itu sendiri. Serambi kiri di bagian superior kiri jantung berukuran lebih kecil dari serambi kanan, tetapi dindingnya lebih tebal. Menampung 4 vena pulmonalis yang mengembalikan darah teroksigenasi dari paru-paru. Bilik atau ventricle. Bilik atau ventricle mempunyai otot lebih tebal daripada serambi, dan bilik kiri lebih tebal daripada bilik kanan. Hal ini disebabkan bilik berfungsi memompakan darah keluar dari jantung. Antara bilik kanan dan kiri terdapat katup yang disebut valvula tricuspidalis. Bilik kanan terletak di bagian inferior kanan pada apeks jantung. Darah meninggalkan bilik kanan melalui trancus pulmonal dan mengalir melewati jarak yang pendek ke paru-paru. Bilik kiri terletak di bagian inferior kiri pada apeks jantung. Tebal dinding kira-kira 3 kali lebih tebal dari dinding bilik kanan. Darah meninggalkan bilik kiri melalui aorta dan mengalir ke seluruh bagian tubuh kecuali paru-paru. Mekanisme kerja jantung saat memompa darah. Darah yang sudah mengandung oksigen akan dibawa ke serambi kiri melalui vena pulmonalis. Fungsi vena pulmonalis itu adalah mengangkut darah yang kaya akan oksigen dari paru-paru ke serambi kiri. Fungsi serambi kiri sendiri adalah menerima darah yang kaya akan oksigen dari paru-paru menuju bilik kiri. Darah yang sudah ada di serambi kiri akan masuk ke katup bicuspidalis dan selanjutnya akan dilanjutkan ke bilik kiri saat serambi kanan dan serambi kiri menguncup dan bilik kanan bilik kiri mengembang. Fungsi dari katup bicuspidalis sebagai penghubung antara serambi kiri dengan bilik kiri dan mencegah darah yang sudah dipompa oleh bilik kiri ke serambi kiri. Fungsi bilik kiri sendiri adalah memompa darah yang kaya akan oksigen ke seluruh tubuh. Darah yang mengandung oksigen yang telah ada di bilik kiri akan disalurkan menuju seluruh tubuh oleh aorta. Fungsi aorta adalah membawa darah yang kaya akan oksigen dari bilik kiri hingga menyebar ke seluruh tubuh. Tubuh menerima darah yang kaya akan oksigen dari aorta dan meneruskannya ke seluruh pembuluh darah. Di dalam tubuh terjadi proses respirasi, yaitu pertukaran antara oksigen atau O2 dan jadi darah yang kaya akan CO2 atau karbon dioksida. Selanjutnya, darah yang mengandung karbon dioksida akan membawa ke serambi kanan melalui vena cava. Vena cava sendiri berfungsi mengangkut darah yang miskin oksigen dan kaya karbon dioksida ke serambi kanan. Serambi kanan berfungsi sebagai menerima darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh dan meneruskannya ke bilik kanan. Selanjutnya, darah yang kaya akan karbon dioksida atau CO2 yang telah berada di serambi kanan akan masuk ke katup tricuspidalis. Katup tricuspidalis adalah katup yang menghubungkan serambi kanan dan serambi kiri yang berfungsi agar darah yang dipompa di bilik kanan tidak kembali lagi ke serambi kanan. Bilik kanan berfungsi untuk mengubah darah yang mengandung karbon dioksida ke paru-paru agar karbon dioksida dapat bertukar dengan oksigen melalui proses respirasi melalui arteri pulmonalis. Melalui arteri pulmonalis, darah yang berada pada bilik kanan akan dibawa ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis menghantarkan darah yang kaya akan karbon dioksida dari bilik kanan jantung ke paru-paru. Di paru-paru terdapat pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler itu akan memungkinkan pemisahan antara karbon dioksida dengan darah, jadi karbon dioksida akan dibuang keluar dari tubuh. Alat peredaran darah manusia yang kedua adalah pembuluh darah. Pembuluh darah ada 3, yaitu pembuluh arteri, pembuluh kapiler, dan pembuluh vena. Pembuluh arteri adalah pembuluh darah yang membawa darah dari jantung menuju pembuluh darah kapiler. Sedangkan pembuluh darah kapiler adalah pembuluh darah yang kecil.
Meskipun pembuluh kapiler memiliki ukuran yang benar-benar kecil, namun kuantitas kapiler yang berasal dari arteri termasuk besar agar semua daerah sayatan yang melintang pada aliran darah meningkat. Pembuluh kapiler merupakan penghubung antara pembuluh arteri dan pembuluh vena, di mana tempat terjadi pertukaran zat, aborsi nutrisi pada usus, filtrasi pada ginjal, aborsi sekret kelenjar. Sedangkan pembuluh vena adalah salah satu jenis pembuluh darah yang mengalirkan darah deoksigenasi dari bagian tubuh lain, yang kembali ke jantung. Dibandingkan dengan arteri, vena memiliki dinding yang lebih tipis dan tidak begitu berotot. Namun, juga memiliki katup yang membantu dalam mengalirkan darah kembali ke jantung, terutama jika melawan gravitasi. Perbedaan pembuluh arteri, vena, dan kapiler dari segi fungsi. Pembuluh arteri atau nadi berfungsi untuk membawa darah kaya oksigen dari jantung atau dari arteri utama yaitu aorta menuju seluruh sel tubuh. Sedangkan pembuluh vena mengangkut darah miskin oksigen kembali ke jantung setelah bergerak ke berbagai bagian tubuh. Dan fungsi dari pembuluh kapiler yaitu berperan penting dalam pertukaran oksigen, mutein, dan sampah. Sedangkan dari dinding pembuluh, yaitu pembuluh nadi atau pembuluh arteri memiliki dinding yang tebal dan elastis, sedangkan pembuluh vena memiliki dinding yang tipis dan kurang elastis. Dan pembuluh kapiler memiliki dinding yang tipis dan permeabel. Dari aliran darah, pembuluh arteri atau nadi meninggalkan jantung, sedangkan pembuluh vena menuju ke jantung, dan pembuluh kapiler berawal dari atriol yang berakhir pada venula dari darah di dalamnya. Pembuluh arteri atau nadi banyak mengandung oksigen kecuali di paru-paru, sedangkan pembuluh vena banyak mengandung karbon dioksida kecuali vena di paru-paru. Dan pembuluh kapiler banyak mengandung oksigen. Letak dari pembuluh arteri atau nadi yaitu lebih ke dalam, sedangkan pembuluh vena dekat dengan permukaan tubuh, dan pembuluh kapiler yaitu berada di antara arteri dan vena. Klep yaitu pada pembuluh arteri hanya satu pada pangkal nadi, pada pembuluh vena banyak di sepanjang pembuluh, dan pembuluh kapiler tidak memiliki klep. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sistem peredaran darah. Sebelumnya kan sudah dijelaskan oleh teman saya apa itu darah, alat-alat peredaran darah, serta golongan darah dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan membahas mekanisme peredaran darah. Nah, pada saat jantung berkontraksi, atrium dan juga ventrikel mengembang serta menunjuk secara bergantian. Bila atrium mengembang, jantung menerima darah dari seluruh tubuh melalui pembuluh balik, yaitu vena cava anterior dan vena cava superior. Nah, darah tersebut masuk ke atrium kanan, dan darah vena pulmonalis yang mengandung banyak oksigen masuk ke atrium kiri. Apabila atrium mengunjuk, ventrikel mengembang dan darah mengalir dari atrium ke ventrikel. Ventrikel merupakan bagian jantung yang berfungsi untuk memompa darah meninggalkan jantung. Nah, pada saat ventrikel mengunjuk, darah yang mengandung banyak oksigen dipompa dari ventrikel kiri ke seluruh tubuh melalui aorta. Sedangkan darah yang mengandung banyak CO2 atau karbon dioksida dipompa dari ventrikel kanan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Setelah darah terpompa keluar, otot ventrikel mengendur dan mengalami relaksasi. Maka setiap kali beredar, darah melewati jantung sebanyak 2 kali. Nah, oleh karena itu, peredaran darah manusia disebut dengan peredaran darah ganda, di mana peredaran darah ganda terdapat peredaran darah kecil dan juga peredaran darah besar. Di mana peredaran darah kecil, darah dari jantung lalu ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Peredaran darah kecil juga sering disebut dengan peredaran darah pulmonal. Nah, sistem peredaran darah kecil bermula saat darah di bilik kanan jantung yang rendah oksigen dipompa oleh arteri pulmonalis menuju paru-paru. Arteri pulmonalis adalah pembuluh darah yang bertugas membawa darah ke paru-paru. Pada sistem peredaran darah kecil ini, karbon dioksida yang ada dalam darah dilepaskan ke saluran paru
dan akan keluar saat kita membuang napas. Saat mengeluarkan karbon dioksida, kita akan menghirup oksigen baru yang akan masuk ke aliran darah. Kemudian mengalir melalui vena paru-paru dan serambi kiri jantung menuju bilik kiri jantung dan memulai kembali sistem peredaran darah besar. Peredaran darah besar, di mana peredaran darah besar yaitu darah dari jantung menuju seluruh tubuh, lalu terakhir kembali lagi ke jantung. Nah, peredaran darah besar dikenal juga dengan nama peredaran darah sistemik. Sistem peredaran darah besar bermula ketika bilik kiri jantung memompa darah yang mengandung oksigen dan nutrisi melalui aorta, yaitu arteri utama, ke seluruh tubuh. Jika kadar oksigen dalam darah sudah rendah atau hanya tersisa karbon dioksida, maka darah akan terkumpul di pembuluh darah. Kemudian masuk ke serambi kanan jantung dan masuk ke bilik kanan jantung. Pada sistem peredaran darah besar, ada dua pembuluh darah yang bekerja. Yang pertama yaitu vena cava superior yang bertugas membawa darah dari kepala dan lengan menuju ke jantung. Yang kedua yaitu vena cava inferior yang membawa darah dari perut dan kaki menuju jantung. Jadi, peredaran darah besar berfungsi memompa darah dari jantung ke seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke jantung. Dengan peredaran darah tertutup. Mengapa? Karena peredaran darah manusia selalu berada dalam pembuluh, tidak langsung masuk ke jaringan tubuh. Nah, itulah presentasi dari saya dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Gangguan sistem peredaran darah. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian gangguan sistem peredaran darah manusia. Gangguan pada sistem peredaran darah manusia adalah kelainan atau penyakit yang terjadi pada sistem peredaran atau sirkulasi darah manusia, baik yang disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Kedua, saya akan menjelaskan kelainan atau penyakit pada gangguan sistem peredaran darah manusia. Anemia adalah penyakit kekurangan hemoglobin dalam sel darah merah. Leukemia atau kanker darah adalah penyakit yang disebabkan karena penyakit sel-sel darah putih yang tidak dapat dikendalikan. Hipertensi adalah tekanan darah arteri abnormal tinggi. Hipotensi adalah penyakit tekanan darah abnormal rendah. Hemofilia adalah penyakit darah sukar membeku bila ada luka pada jaringan tubuh. Erythroblastosis fetalis adalah erythroblastosis fetalis atau sering disebut dengan penyakit kuning pada bayi adalah rusaknya eritrosit bayi di dalam kandungan karena antibodi rhesus ibu. Varises adalah pelebaran pembuluh balik, umumnya terdapat di bagian betis. Trombus atau embolus adalah penyakit jantung yang penyebabnya karena adanya gumpalan pada nadi tajuk. Miokarditis adalah penyakit radang pada otot jantung. Sklerosis adalah penyakit sistem peredaran darah yang ditandai dengan hilangnya elastisitas pembuluh arteri. Sklerosis dibedakan menjadi arteriosklerosis dan aterosklerosis. Anemia sel bulan sabit atau sickle cell anemia atau SCA adalah penyakit berupa kelainan sel darah merah yang bentuknya seperti bulan sabit, akibatnya daya ikat terhadap oksigen dan karbon dioksida berkurang. Anemia perniciosa adalah penyakit di mana tubuh tidak mampu menyerap vitamin B12. Aneurisma adalah penyakit pelebaran pembuluh arteri karena lemahnya dinding otot. Elephantiasis adalah penyumbatan aliran pembuluh limfa akibat infeksi cacing filaria. Jantung koroner adalah kondisi ketika pembuluh darah jantung atau
atau arteri koroner tersumbat oleh timbunan lemak. Trombosis koroner adalah penyakit jantung di mana jantung tidak menerima cukup darah karena arteri koroner tersumbat. Ketiga, saya akan menjelaskan penyebab gangguan sistem peredaran darah manusia. Penyakit arteri perifer atau gangguan peredaran darah di kaki karena penyempitan pembuluh darah dan arteri. Penggumpalan darah, varises pembuluh darah, penyakit diabetes, kegemukan, kadar kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi, dan terakhir kebiasaan merokok. Keempat, saya akan jelaskan cara mencegah gangguan sistem peredaran darah manusia. Dengan rajin berolahraga, menghindari kebiasaan buruk seperti merokok atau minum alkohol, mengonsumsi makanan yang memperlancarkan peredaran darah, menjaga berat badan ideal, dan menghindari stres. Teknologi pada sistem peredaran darah. Banyaknya penemuan-penemuan baru di bidang medis, salah satunya sebuah teknologi sistem peredaran darah. Sistem ini telah banyak membantu untuk proses penyembuhan pada sistem peredaran darah manusia. Teknologi sistem peredaran darah yang pertama akan dibahas disebut dengan elektrokardiograf atau ECG. ECG merupakan teknik yang digunakan untuk mengetahui struktur internal peredaran darah, diagnosis adanya gumpalan darah, arah aliran darah, gerakan jantung, dan pembuluh darah besar. ECG dilakukan tanpa memasukkan alat ke dalam tubuh pasien, tetapi dengan gelombang ultrasonik untuk membentuk gambar bayangan. Prosedur elektrokardiograf. Elektrokardiograf bisa dilakukan di klinik rumah sakit dengan lama pemeriksaan kurang lebih 10 menit. Pertama, pasien akan diminta untuk mengganti semua pakaian dengan baju operasi. Kemudian mencopot perhiasan atau benda apapun di tubuh yang bisa mempengaruhi hasil pemeriksaan. Pasien akan diminta untuk berbaring di tempat tidur. Selanjutnya, elektroda yang tersambung di mesin ECG akan ditempelkan di dada, lengan, dan tungkai. Mesin ECG akan merekam aktivitas listrik jantung pasien dan menampilkannya dalam bentuk grafik gelombang listrik di monitor, yang kemudian akan dianalisis oleh dokter. Selama pemeriksaan ECG berjalan, hindari berbicara dan bergerak karena dapat mempengaruhi hasil tes. Teknologi selanjutnya disebut dengan angioplasti. Teknologi ini membuka arah aliran darah yang tersumbat oleh timbunan lemak dengan menggunakan balon yang dimasukkan pada kateter. Kateter sendiri merupakan tabung kecil yang bentuknya memanjang yang sering digunakan di dunia kedokteran. Prosedur angioplasti. Prosedur biasanya dilakukan di bawah pengaruh obat bius lokal. Pertama, lengan akan disayat. Kateter dengan balon tiup kecil di ujungnya akan dimasukkan ke dalam arteri. Dengan video dan pewarna khusus X-ray, dokter bedah akan menaikkan kateter sampai ke arteri koroner yang tersumbat. Sekali berada di posisi tersebut, balon akan dipompa untuk melebarkan arteri yang menyebabkan menumpuknya lemak untuk terdorong melawan dinding arteri, membersihkan jalur untuk aliran darah yang baik. Dalam beberapa kasus, kateter juga dilengkapi dengan jala baja tahan karat yang disebut stent. Stent berguna untuk menjaga pembuluh darah tetap terbuka dan tetap berada di posisi semula setelah balon dikempiskan dan diambil. Sekali balon keluar, kateter juga boleh disingkirkan. Prosedur membutuhkan waktu 1,5 jam sampai beberapa jam. Teknologi yang ketiga disebut dengan operasi bypass jantung. Operasi ini biasanya dilakukan ke penderita penyakit jantung koroner. Operasi ini bertujuan untuk mengembalikan pasokan darah ke jantung dengan cara membuat saluran baru pada jantung sehingga aliran darah menuju jantung dapat lancar kembali. Prosedur operasi bypass jantung. Sebelum operasi dimulai, pasien perlu melepas seluruh perhiasan dan benda lainnya yang mungkin dapat mengganggu jalannya operasi. Pasien juga akan diminta untuk mengganti pakaian dengan pakaian rumah sakit yang telah disiapkan. Operasi bypass jantung umumnya berlangsung 3-6 jam, tergantung jumlah pembuluh darah baru yang dibutuhkan. Selama tindakan ini, pasien akan mendapatkan anestesi umum sehingga berada dalam keadaan tidak sadar. Setelah pasien terbius, dokter akan memeriksa denyut jantung, tekanan darah, kadar oksigen di dalam tubuh, dan fungsi sistem pernapasan pasien. Setelah pemeriksaan selesai, selang ventilator atau alat bantu napas akan dipasangkan di saluran pernapasan pasien melalui tenggorokan. Usai
ventilator dipasangkan, bagian kulit yang akan dibedah dibersihkan dengan cairan antiseptik. Dokter bedah jantung kemudian akan membuat sayatan sepanjang bagian tengah rongga dada yang membelah tulang dada hingga jantung dapat terlihat. Pada saat yang bersamaan, dokter bedah lain dalam operasi tim akan mengambil pembuluh darah yang akan digunakan sebagai cangkok dari bagian tubuh lain, biasanya pembuluh darah vena di betis atau lengan. Setelah itu, dokter akan memberikan obat-obatan khusus untuk menghentikan kerja jantung. Fungsi jantung untuk memasok darah ke seluruh tubuh akan digantikan oleh mesin jantung paru-paru yang disambungkan ke pembuluh darah besar jantung. Ketika jantung sudah berhenti dan fungsi mesin jantung paru dipastikan berjalan dengan baik, pencangkokan pembuluh darah yang telah diambil dari bagian tubuh lain bisa dimulai. Pembuluh darah baru ini akan dicangkokkan ke arteri koroner yang mengalami penyempitan atau penyumbatan. Satu ujung akan disambungkan ke bagian sebelum sumbatan dan ujung lainnya ke bagian setelah sumbatan. Dengan begitu, terbentuk jalur pintas atau bypass baru yang bisa dilewati oleh darah. Setelah pencangkokan pembuluh darah baru selesai, dokter akan membuat jantung kembali berdenyut. Terkadang kejutan listrik digunakan untuk membuat jantung kembali berdetak. Proses selanjutnya, dokter akan menyatukan kembali tulang dada dengan kawat khusus yang akan permanen menempel di tulang dada. Setelah tulang disatukan, sayatan di kulit akan dijahit dan ditutup dengan perban. Selang pernapasan yang dipasang sebelumnya akan tetap digunakan hingga pasien dapat bernapas sendiri dengan normal. Selain teknik yang disebutkan di atas atau yang disebut teknik konvensional, terdapat juga teknik non-konvensional, antara lain teknik tanpa menghentikan denyut jantung dan teknik dengan bantuan robot yang mungkin operasi tanpa membelah tulang dada. Teknologi keempat disebut dengan transplantasi jantung. Transplantasi jantung merupakan teknik penggantian jantung yang rusak dengan cara mencari seseorang yang mau mendonorkan jantungnya kepada seseorang yang akan ditransplantasi jantungnya. Prosedur transplantasi jantung. Setelah jantung yang tepat diperoleh, dokter akan melakukan prosedur pengangkatan jantung pada penerima donor. Tingkat kesulitan dan lamanya proses pengangkatan jantung tergantung pada riwayat kesehatan jantung penerima donor. Jantung yang sudah melalui beberapa kali tindakan pembedahan umumnya membutuhkan waktu lebih lama dan lebih sulit untuk diangkat. Proses implantasi jantung atau penempatan jantung ke penerima mungkin menjadi prosedur termudah dibandingkan proses-proses sebelumnya. Bahkan secara umum, hanya dibutuhkan 5 jahitan saja agar jantung dari donor bisa berfungsi dengan baik di tubuh barunya. Proses ini bertujuan untuk menyambungkan pembuluh-pembuluh darah besar di jantung baru ke pembuluh darah yang akan mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Teknologi sistem peredaran darah yang kelima adalah pacemaker. Pacemaker merupakan alat pemacu detak jantung untuk menstabilkan detak jantung dengan memberi impuls listrik berkekuatan. Jadi, pacemaker ini menggantikan peran jantung dalam memompa peredaran darah di dalam tubuh. Teknologi keenam disebut dengan terapi gen. Terapi gen ini sendiri dilakukan dengan cara menumbuhkan pembuluh darah baru dengan menyuntikkan beberapa salinan gen. Terapi gen ini juga digunakan untuk memperbaiki gen-gen mutan yang membawa penyakit. Prosedur terapi gen. Sampai sekarang satu-satunya cara untuk mendapatkan terapi gen adalah berpartisipasi dalam uji klinis penelitian. Prosedurnya akan bervariasi dan tergantung pada jenis penyakit maupun tipe terapi gen yang dilakukan. Salah satu contoh prosedur terapi gen meliputi sampel darah atau sumsum tulang belakang pasien akan diambil. Di laboratorium, sampel tersebut akan dikenalkan pada virus atau vektor lain yang mengandung materi genetik tertentu. Ketika vektor sudah masuk ke dalam sel, sel tersebut akan disuntikkan kembali ke jaringan tubuh atau pembuluh darah pasien. Vektor tersebut sudah mengandung materi genetik yang diperlukan untuk terapi gen. Teknologi sistem peredaran darah yang terakhir disebut dengan radioaktif scanning atau pemindahan dengan bahan radioaktif. Teknologi scanning radioaktif dapat mendeteksi penyakit yang ada pada jantung. Cara kerjanya dengan menyuntikkan bahan radioaktif ke dalam tubuh pasiennya, kemudian menganalisis dari reaksi tersebut. Metode ini harus diambil ketika seseorang telah mengalami masalah yang serius pada organ jantungnya. Nah, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata.
Dan terima kasih telah menonton video kami. Serta yang terakhir saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.